Perselingkuhan hingga berujung dendam dan pembunuhan secara sadis terjadi sepanjang tahun 2021. Mulai dari penemuan jasad wanita tanpa kepala, pembunuhan secara sadis yang dilakukan oleh seorang anak kandung terhadap ayahnya, hingga potongan tubuh driver ojek online. Semua telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Kasus Mutilasi 2021 untuk Anda. Kasus mutilasi sadis pertama datang dari Lampung Tengah. Seorang anak menebas leher sang ayah yang sedang duduk di depan rumah hingga tewas mengenaskan. Insiden tersebut terjadi pada Senin 22 Maret 2021, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terbilang sangat sadis, lantaran setelah menebas kepala sang ayah, pelaku membawa kepala tersebut keliling kampung. Ia berkeliling sambil menunjukkan kepada warga ayahnya telah meninggal dunia. Pelaku berinisial PK diduga tega melakukan hal tersebut lantaran tak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya untuk menikahi seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kampung Sendang Rejo, Hotini. Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto Sunggoro langsung menyelidiki kasus tersebut. Popon mengatakan dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa. Meski begitu, pihak kepolisian terus menyelidiki kebenarannya. Penyelidikan dan observasi yang dilakukan melibatkan ahli kejiwaan yakni dokter dan psikiater. Penemuan jasad tak utuh kembali terjadi pada Rabu 2 Juni 2021 sekira pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jasad seorang perempuan ditemukan tanpa kepala di sebuah rumah di Jalan Belitung Darat, Gang Keluarga, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat. Kepalanya ditemukan di sekitar lokasi rumah, berjarak 10 meter dari lokasi tubuh korban. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Indra Kurniawan, 18 tahun, dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka bakar di bagian tangan kiri serta sebagian dada. Setelah ditelusuri, korban bernama Rahmah, 34 tahun, warga Kelayan Luar, Banjarmasin Selatan. Sebelum ditemukan tewas, korban pamit kepada sang suami hendak membeli susu untuk anaknya. Namun sang istri tak kunjung pulang, hingga suami korban mendapatkan kabar Rahmah telah meninggal dalam kondisi mengenaskan dari media sosial. Ternyata pelaku pembunuhan sadis tersebut adalah tetangga korban bernama Heri Purwanto alias Ari. Ari merupakan seorang residivis kasus narkoba yang pernah dipenjara selama 5 tahun. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh transaksi kencan antara keduanya. Pelaku tega membunuh korban secara sadis lantaran emosi karena korban terus meminta uang dengan jumlah yang besar. Tersangka lalu mengajak korban ke lokasi kejadian dengan alasan untuk mengambil uang yang diminta. Namun setibanya di rumah kosong, pelaku justru membunuhnya. Ari mengaku membutuhkan waktu 3 menit untuk memenggal kepala Rohmah menggunakan pisau biasa. Sebelum meregang nyawa akibat kehabisan darah, Ari mengingat dengan jelas 3 kata terakhir yang diucapkan oleh korban, yakni tolong, sakit, dan sayang. Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membakar jasad korban, namun warga yang melihat kobaran api langsung berusaha memadamkannya hingga jasad korban ditemukan. Kasus mutilasi berikutnya muncul di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Jasad seorang perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah kotak yang disimpan di dalam bagasi sebuah mobil. Jasadnya ditemukan pada Selasa 6 Juli 2021 oleh seorang warga yang curiga dengan sebuah mobil yang sudah diparkir selama 5 hari di sebuah bengkel. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Bogor Kota langsung mendatangi lokasi kejadian. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo mengatakan mobil tersebut ada di bengkel sejak tanggal 1 Juli 2021. Pengungkapan identitas korban mengalami kesulitan lantaran kondisinya sudah tak lagi utuh. Namun setelah dilakukan otopsi, polisi mendapatkan beberapa ciri fisik di antaranya memiliki gingsul, kulit sawo matang, dan memiliki tato bergambar Tinkerbell dengan tulisan Riri. Setelah itu polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta korban merupakan warga Jakarta dan merupakan seorang pemandu lagu. Polisi telah memeriksa puluhan orang sebagai saksi termasuk seorang warga negara asing Korea untuk mengungkap kasus ini. Kabar terakhir polisi telah mengantongi identitas 2 pelaku pembunuhan tersebut. Kasus mutilasi selanjutnya bisa dibilang sangat miris lantaran menimpa seorang remaja yang masih berusia 13 tahun berinisial BFR.
Jasad korban ditemukan di dalam kebun sawit PT PAL, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal pada Senin 30 Agustus 2021 lalu. Remaja itu ditemukan tewas dengan tubuh terpisah. Pelaku pembunuhan ternyata adalah seorang pekerja sebuah perkebunan sawit berinisial PM 29 tahun. Kapolres Inhu AKBP Bakhtiar Alfonso mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Peristiwa nahas itu bermula pada Jumat 27 Agustus 2021, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kala itu pelaku menuju tempat kerjanya untuk memanen buah kelapa sawit. Setibanya di simpang divisi 1, pelaku melihat korban tengah duduk sembari bermain handphone. Pelaku kemudian menyapa korban, tetapi dijawab dengan kata-kata kurang sopan. Meski begitu, pelaku tetap melanjutkan pekerjaannya untuk memanen sawit. Kendati demikian, emosi di dalam hati pelaku tak terbendung. Selain kepada korban, pelaku juga mengaku sakit hati terhadap orang tua korban yang berkata kasar kepadanya. Masih tak terima dengan perkataan korban, pelaku kemudian berpura-pura mengajak korban untuk mengecek tajur ikan. Namun setelah 100 meter berjalan, pelaku langsung menyerang korban menggunakan kapak hingga kepalanya terpisah. Jasad korban kemudian dibuang secara terpisah ke dalam kanal tak jauh dari lokasi pembunuhan. Setelah itu pelaku membersihkan ceceran darah di sekitar lokasi kejadian dengan pelepas sawit yang sudah kering. Pelaku bahkan sempat ikut mencari korban yang dilaporkan hilang. Kini pelaku telah ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus mutilasi terbaru, warga Kedung Waringin, Bekasi dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh di depan bengkel tambal ban pada Sabtu 27 November 2021. Korban ternyata bernama Rido Suhendra yang bekerja sebagai kurir ojol. Pelaku berjumlah 3 orang dan merupakan rekan korban. Para pelaku membunuh korban dan memotongnya menjadi 10 bagian, kemudian membuangnya ke beberapa lokasi. Para pelaku berinisial FM 20 tahun, MAP 28 tahun, dan ER. MAP dan FM ditangkap oleh pihak kepolisian di area penitipan motor Mitra, samping Gedung Juang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 bilah golok, gulungan tali plastik, 2 potong balok kayu, 2 karung, serta 1 unit mobil berwarna merah. Ketiga tersangka bekerja sama merencanakan aksi pembunuhan korban hingga memutilasi jasadnya karena merasa sakit hati. Mereka sakit hati lantaran istri seorang pelaku dihina dan dicabuli oleh korban. Kini 3 pelaku telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.